Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Khusus di video kali ini kami kembali akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan regulasi untuk seleksi P3K di tahun 2022, karena ada beberapa informasi yang kami langsung tanyakan ke Kemendikbudristek melalui helpdesk-nya tentunya, dan yang harus rekan-rekan ketahui mengenai regulasi untuk seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan simak dulu sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini Bapak Ibu terkait dengan pembahasan kita untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 yang tentunya untuk prioritas dan umum ya, karena ada dua pelamar di tahun 2022 ini. Kita akan membahas kembali mengenai regulasi yang juga kami tanyakan langsung ke Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pertama kita akan lihat dulu tentunya seleksi yang pertama diadakan di tahun 2022 adalah untuk penempatan ya Bapak Ibu, penempatan bagi yang sudah lulus passing grade yang tentunya berdasarkan formasi yang tersedia ataupun yang dialokasikan masing-masing Pemdanya Bapak Ibu. Yang tentunya siapa saja yang bisa mengikuti, yaitu adalah semua guru lulus PG di tahun 2021, baik itu yang swasta, TK 2, honor negeri, dan lulusan PPG yang memiliki kode P1, P2, P3 di tahun 2021. Itu semuanya masuk ke dalam kategori untuk penempatan lulus passing grade di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Jadi itu prioritas utamanya. Nah, mengenai tentunya distribusi penempatan yang sudah kita ketahui adalah menggunakan aplikasi dari Kemendikbudristek, yaitu SIMPG P3K yang tentunya sudah dilakukan oleh Panselnas dan Pemda pada saat rakor P3K di tahun 2022, yang informasi finalnya tentunya kita sama-sama menunggu. Yang pastinya nanti Bapak Ibu terkait dengan hasil distribusi penempatan ini Bapak Ibu bisa cek di akun SSCSN BKN yang Bapak Ibu miliki bagi yang sudah lulus PG, karena semuanya nanti by system. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengkonfirmasi ataupun melakukan pendaftaran ulang yang wajib Bapak Ibu lakukan untuk juga mengecek keaktifan Bapak Ibu bagi yang sudah lulus PG di tahun 2021. Yang tentunya nanti bisa dilihat juga terkait dengan distribusi penempatan sekolah bagi yang sudah lulus PG yang ditempatkan oleh Kemendikbud ataupun Pemdanya nanti, yang akan dilihat di akunnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, seleksi mengenai kesesuaian atau verifikasi atau observasi P3K Guru tahun 2022 yang sama-sama kita ketahui pesertanya itu ada THK 2 dan juga guru honor negeri yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun dan terdaftar Dapodik. Dan khusus untuk THK 2 ini database yang digunakan adalah database dari BKN, dan untuk guru honor negeri tentunya adalah Dapodik Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara seleksinya ini sudah kita bahas di video sebelumnya Bapak Ibu terkait dengan apa saja terkait dengan kriteria penilaian kesesuaian dilakukan nanti Panselnas dan Panselda tentunya untuk seleksi kesesuaian verifikasi ini. Videonya sudah kita bahas di sini Bapak Ibu. Jadi silakan dicek videonya terkait dengan penilaian seleksi observasi ini. Nah, berkaitan dengan seleksi verifikasi ataupun kesesuaian observasi ini Bapak Ibu, kami bertanya kembali ke TK Kemendikbudristek untuk memastikan terkait dengan pelamar prioritas 3 di Dapodik Bapak Ibu, di mana hari ini kami bertanya ke Kemendikbudristek yaitu melalui helpdesk P3K-nya. Pertanyaan kami adalah untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 bagi guru honor negeri yang termasuk kategori pelamar prioritas 3, perhitungan masa kerjanya seperti apa ya Pak? Apakah berdasarkan TMT Dapodik guru mulai mengajar? Karena banyak sekali masih rekan-rekan guru yang bertanya terkait dengan TMT Dapodik ini. Jadi kami langsung bertanya ke helpdesk TK Kemendikbudristek. Nah, jawabannya kita dapatkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwasanya untuk diinformasikan kepada seluruh pelamar prioritas P3K Guru tahap 3 untuk prioritas 3 untuk seleksi P3K 2022 yang menjadi acuan nanti adalah masa kerja Bapak Ibu ya, adalah masa kerja yang dilihat dari 3 tahun kumulatif terdaftar aktif
di Dapodik. Jadi masa kerjanya ini Bapak Ibu itu dihitung berdasarkan perhitungan kumulatif 3 tahun Bapak Ibu, agar termasuk nanti ke dalam prioritas ketiga untuk P3K Guru di tahun 2022. Nah, kemudian kami melanjutkan lagi pertanyaannya Bapak Ibu, karena ini juga banyak yang menitikan pertanyaan ini. Bagaimana dengan yang mutasi? Yaitu kami tanyakan, kalau yang mutasi dari swasta ke negeri bagaimana Pak? Apakah masa kerja selama di swasta juga diperhitungkan untuk jadi prioritas 3 nanti? Nah, kemudian langsung dijawab lagi Bapak Ibu, untuk kategori peserta 3. Nah, sini kita lihat merupakan guru non ASN atau guru honor negeri ya, di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun pada data Dapodik. Nah, perihal tersebut menyesuaikan data cut off keaktifan terakhir pada Dapodik yang akan disampaikan pada Juknis nanti. Jadi ini jawaban yang kita dapatkan Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang menitikan pertanyaan, bagi yang mutasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Jadi nanti itu menyesuaikan data cut off keaktifan terakhir pada Dapodik yang akan disampaikan pada Juknis nantinya. Tentunya adalah Juknis P3K 2022 dari Kemendikbudristek. Memang kita belum mendapatkan jawaban secara detail Bapak Ibu ya, apakah bisa atau tidaknya, karena di sini jelaskan hanya disampaikan bahwasanya nanti akan ada menyesuaikan data cut off keaktifan terakhir pada Dapodik yang disampaikan pada Juknis P3K 2022, yang tentunya kita sama-sama menunggu Juknis P3K tersebut, karena tentunya akan menjelaskan secara detail untuk regulasi mulai dari penjelasan pelamar 1 yaitu Pertas 1, Pertas 2 dan prioritas 3, dan tentunya juga nanti untuk pelamar umum Bapak Ibu. Nah, jadi terkait dengan Juknis ini kami juga bertanya, kapan Juknis P3K 2022 dari Kemendikbud keluar? Nah, namun kita menjawabkan perjawaban lagi Bapak Ibu, perihal Juknis saat ini belum ada informasi terbaru, karena di sini kami menanyakan apakah bulan ini akan disosialisasikan ya. Namun jawabannya perihal Juknis ini belum ada informasi terbaru. Silakan menunggu informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknisnya nanti yang akan disosialisasikan melalui laman resmi website guruppk.kemendikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terkini. Dan kalau kita perhatikan untuk Juknis tahun 2021 itu dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, apakah nanti di tahun 2022 ini dalam bentuk peraturan Dirjen GTK juga atau langsung melalui keputusan menteri ya. Jadi kita masih menunggu sama-sama terkait Juknis ini. Karena kemungkinan setelah Juknis keluar, maka kemungkinan besar juga pengumuman untuk timeline ataupun jadwal rekrutmen P3K Guru 2022 juga akan disampaikan Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama menunggu ya untuk Juknis P3K 2022 dari Kemendikbudristek. Nah, kemudian untuk yang seleksi ketiganya tentunya adalah melalui seleksi tes ya Bapak Ibu, yang pesertanya adalah guru honorer sekolah negeri yang terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan juga tentunya adalah guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar data pokok pendidikan. Nah, semuanya ini nanti akan mengikuti seleksi tes kompetensi agar bisa dinyatakan lulus nantinya, dan pastinya nanti juga menggunakan nilai ambang batas untuk P3K di tahun 2022 untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara Bapak Ibu. Jadi kita simpulkan, bagi Bapak Ibu ingin melihat secara detailnya, di sini kami sudah membuatkan juga, silakan disimpan Bapak Ibu bagian yang kami buat ini untuk peserta P3K Guru di tahun 2022, dan juga sedikit gambaran regulasi rekrutmennya ya Bapak Ibu. Ada yang tanpa tes tentunya. Yang tanpa tes pastinya adalah Pertas 1 yang sudah lulus PG tahun 2021, kemudian THK 2, dan guru honor negeri terdaftar Dapodik masa kerja minimal 3 tahun. Itu semuanya tanpa tes. Kemudian yang umum itu mengikuti tes kompetensi. Namun yang harus Bapak Ibu ketahui, bagi yang peserta umum itu juga ada mendapatkan afirmasi, khususnya adalah afirmasi cerdik
nanti akan dihitung nilai kompetensi teknisnya itu 100%. Oke Bapak Ibu, itulah pembahasan kita sedikit terkait dengan regulasi P3K tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Semonogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.